Selamat pagi teman-teman. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Francisca Yuni, NIM 29 2012 532. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari situs website yang telah saya buat. Di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan berbagai materi yang akan diajarkan kepada siswa dan siswi dengan menggunakan berbagai alat yang sangat bervariasi, yang dapat membantu dalam proses penyampaian materi di dalam pembelajaran. Dan yang kedua, untuk bisa mengenalkan berbagai alat pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik, serta dapat memanfaatkan alat tersebut di dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian materi, terutama mengenai Bloom's Taxonomy yang disesuaikan pada tingkat kelas anak SD. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing halaman dari website saya. Dan untuk halaman pertama, yaitu tentang About Me, di mana pada halaman ini saya memperkenalkan diri saya, asal saya, di mana saya berkuliah, dan jurusan saya, serta moto saya. Dan untuk halaman berikutnya, ada Bloom's Taxonomy. Nah, pada halaman ini terdapat Bloom's Taxonomy Old and New Version. Jadi di sini saya menjelaskan tentang Bloom's Taxonomy yang sudah direvisi. Di sini terdapat tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada remembering atau sebagai dasar dari tingkatan itu. Dan yang kedua ada understanding. Yang ketiga ada applying. Yang keempat ada analyzing. Yang kelima ada evaluating. Dan yang paling puncaknya atau yang terakhir adalah creating. Baiklah, saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu presentation tools. Nah, untuk presentation tools ini, saya menggunakan presentasi dengan model Prezi. Di sini materi saya yang berjudul PAKEM atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di sini saya menjelaskannya dengan menggunakan alat yaitu Prezi, di mana model presentasi ini lebih menarik dan berbeda dari bentuk presentasi biasa. Dan pakem ini juga menurut saya cocok untuk diterapkan di sekolah dasar, terutama untuk seorang guru untuk menerapkan model ini pada siswa dan siswinya. Baiklah, selanjutnya halaman tentang Screencast-O-Matic. Nah, pada halaman ini saya menjelaskan materi dengan menggunakan Screencast-O-Matic. Di sini saya menjadi lebih mudah untuk menjelaskan materinya karena di sini saya menggunakan gambar sistem respirasi pada manusia. Selain itu, alat ini mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dapat merekam suara, merekam video, menjadi lebih praktis, sehingga dapat mempermudah kita dalam menyampaikan materi di sekolah dan akan lebih mudah dipahami juga oleh siswa dan siswi karena dengan alat ini juga bisa kita sisipkan gambar seperti itu. Baiklah, untuk halaman berikutnya, di sini ada tingkatan-tingkatan Bloom's Taxonomy. Yang pertama ada remembering tools, di mana pada halaman ini saya menggunakan
alfabet buah-buahan untuk membantu anak kelas 2 SD dalam mengingat pelajaran. Di sini saya menggunakan salah satu alat juga, yaitu Enlinoid. Alat ini sangat menarik karena dari bentuk penyajiannya saja kita dapat memilih berbagai warna untuk menempel sesuatu, misalnya buah seperti yang saya gunakan saat ini. Di sini juga saya menggunakan alfabet buah-buahannya dalam bahasa Inggris karena dengan adanya penggunaan bahasa Inggris ini maka siswa dan siswi dapat belajar kosakata baru dan mereka juga akan memahaminya. Selain Enlinoid, saya juga menggunakan alat lain untuk merekamnya, yaitu Screencast-O-Matic. Baiklah, untuk halaman berikutnya yaitu Understanding Tools. Nah, pada halaman ini saya menggunakan salah satu alat, yaitu Animoto. Di sini saya menjelaskan dan mengenalkan jenis-jenis tumbuhan langka di Indonesia. Di sini jenis tumbuhannya banyak sekali, salah satunya Edelweiss. Dan dengan adanya pengenalan tumbuh-tumbuhan ini, maka saya yakin anak-anak SD kelas 4 dapat memahami materi ini, dan mereka akan mengetahui tumbuhan apa saja yang langka di Indonesia dan bagaimana cara kita melestarikannya. Baiklah, untuk halaman berikutnya terdapat Applying Tools. Pada halaman ini dijelaskan cara penerapan materi untuk anak kelas 3 SD, yaitu tentang garis bilangan. Di sini saya menjelaskan kepada anak-anak SD kelas 3 bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Dan tentunya saya menggunakan salah satu alat untuk menjelaskannya ini, yaitu menggunakan Screencast-O-Matic dan Slide Presentation. Untuk halaman berikutnya ada Analyzing Tools. Nah, untuk halaman Analyzing Tools ini, saya menggunakan salah satu alat, yaitu Survey Monkey, di mana alat ini dapat menyajikan pertanyaan untuk kita survei sebagai seorang guru. Dan di sini saya memberikan beberapa pertanyaan untuk dilakukan oleh anak SD kelas 4, di mana mereka akan menganalisis bacaan ini mengenai masalah soal cerita di dalam bahasa Inggris. Sehingga mereka sebelum menjawab soalnya, mereka akan membaca kembali bacaannya sehingga mereka dapat menemukan jawabannya. Dan untuk halaman berikutnya ada Evaluating Tools. Nah, di sini saya menggunakan salah satu alat, yaitu Google Drawing. Google Drawing ini sangat menarik sekali karena kita bisa menggambar langsung pada lembar kerja kita, dan sangat menarik sekali, sehingga pada halaman ini diharapkan dengan adanya pemberian gambar seperti ini, anak akan
mampu untuk mengevaluasi serta bagaimana gambar yang baik dan warna yang cocok untuk dipilih pada setiap gambar, sehingga nantinya mereka juga dapat membuat gambar sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Dan untuk halaman berikutnya ada creating tools. Pada halaman creating tools ini saya menggunakan salah satu alat, yaitu storyboard artful storytelling. Di sini saya menghadirkan satu cerita tentang jerapah dan dua temannya, dan menurut saya sangat menarik jika diceritakan kepada anak SD, terutama di sini saya memilih kelas 4 SD karena saya yakin mereka mampu menyimak cerita ini dan mereka juga dapat membuat cerita sendiri sesuai dengan keinginan mereka, sesuai apa yang mereka bayangkan dan apa yang mereka sukai. Kenapa saya memilih storyboard untuk menulis cerita ini? Karena menurut saya storyboard bentuk penyajiannya menarik dan fiturnya juga sangat menarik karena dilengkapi gambar. Jadi kita bisa bercerita dengan dilengkapi juga gambar, sehingga anak akan mudah untuk memahaminya. Baiklah teman-teman, sekian untuk penjelasan saya mengenai masing-masing dari halaman website saya, dan saya senang karena teman-teman sudah mau berkunjung ke website saya dan sudah memberikan beberapa komentar untuk setiap halaman website saya dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk saya sendiri. Saya mohon maaf juga untuk teman-teman semua yang mungkin halaman website saya dari bentuk penyajiannya atau dari segi kata-katanya masih kurang baik, tapi saya akan terus memperbaikinya ke depan, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan saran. Hanya itu saja. Terima kasih.